Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha selalu menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan satu khutbah yang berkaitan dengan salah satu sikap yang sikap itu kalau kita tidak waspada kita bisa jatuh pada jurang neraka. Dan sikap itu berat-berat ringan apa ringan-ringan berat lah. Kita tidak tahu istilahnya, yang jelas bisa saja sikap itu sebenarnya bukan menjadi karakter kita, akan tetapi muncul tiba-tiba. Dan lebih-lebih kalau sikap itu telah menjadi karakter kita. Sikap tersebut adalah sikap sombong. Ayat yang saya sampaikan tadi terdapat di dalam surah Luqman ayat 18. Kata Allah, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kalian memalingkan muka ketika berjalan di atas bumi ini dengan penuh rasa sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka melampaui batas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini pada umumnya orang yang sombong itu punya kelebihan. Itulah sebabnya bagi kita yang memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah di atas orang lain, harap waspada dan berhati-hati. Kelebihan itu macam-macam. Mungkin karena kita memang dilebihkan hartanya oleh Allah daripada yang lain, sehingga kita lebih kaya dari orang lain. Kadang-kadang kita bisa terpleset bersikap sombong karena kekayaan kita. Mungkin Allah melebihkan kita ilmunya daripada yang lain. Sampai-sampai mungkin kita punya cukup banyak titel. Dokter Andes kah, insinyur kah, doktor, profesor, ustadz, kiai haji, dan sejenisnya. Itu juga waspada. Kadang-kadang karena kita sering dipanggil dengan gelar-gelar yang kita miliki, ketika hati kita kemudian merasa ta'ajub, merasa lebih dari yang lain, itu juga bisa terjebak pada kesombongan. Atau kelebihan-kelebihan lain. Misalnya kita punya wajah lebih tampan dari orang lain, lebih cantik dari orang lain. Yang dalam ajaran Islam seharusnya kelebihan-kelebihan itu bukan untuk disombongkan kepada orang lain, tetapi harus disyukuri. Kita diberi oleh Allah harta yang lebih, kita syukuri. Cara mensyukuri harta adalah dengan bagaimana memanfaatkan harta itu di jalan Allah.
Orang yang kaya sebaiknya sering-sering nyumbang. Menyumbangkan hartanya di jalan Allah seperti nyumbang masjid, pesantren. Sekarang Palestina lagi membutuhkan banyak sumbangannya ke Palestina. Atau sumbangan-sumbangan lain yang tidak harus bersifat agama. Misalnya membangun jembatan agar jembatan itu dilalui oleh banyak manusia, sehingga tidak susah manusia. Kelebihan ilmu, kelebihan titel justru perlu kita syukuri, dan rasa syukur kita adalah bagaimana kita membantu menuntun orang lain agar tidak salah jalan dengan ilmu kita. Kelebihan cantik, tampan dan sebagainya juga harus kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kesombongan. Nah, itu pada umumnya orang sombong itu punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Sudah tidak punya apa-apa, uang juga mungkin pas-pasan, ilmu juga pas-pasan, ganteng juga tidak, tapi sombong kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kenapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Sombong dalam ajaran Islam sangat dilarang. Karena cukup banyak hadis Rasulullah yang menggambarkan bagaimana orang-orang sombong ini akan mendapatkan hadiah dari Allah, mendapatkan imbalan dari Allah. Apa imbalannya? Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata rajulun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Coba bayangkan ini hadis. Tidak bakalan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya itu ada punya rasa sombong min kibrin, meskipun kesombongan itu sebesar biji sawi, kecil sekali. Na'udzubillah. Maka saya pernah, kalau tidak salah di masjid ini juga beberapa tahun lalu menyampaikan, kalau kita belajar tawaduk, merendah, ibaratnya begini, salah satu gambarannya, orang yang tawaduk itu ketika keluar rumah, dia melihat siapapun ketemu di jalan, mulai dari orang yang pertama sampai kita masuk kembali ke rumah. Misalnya orang yang pertama kita jumpai adalah ina-ina penjual ikan. Ya mohon maaf, ina-ina penjual ikan itu kasihan kan, capek keliling. Nah, tapi sementara kita ini misalnya pejabat yang pakai bajunya harum, necis, pakai sepatu, ketemu ina-ina, mukanya pakai masker, pakaiannya bau keringat karena habis keliling. Kalau orang yang tawadu, orang yang merendah, orang yang tidak sombong, dalam hatinya mengakui bahwa ina-ina ini siapa tahu, saya yakin punya kelebihan yang tidak saya miliki. Karena kita merasa bahwa ina-ina itu punya kelebihan yang tidak kita miliki, sehingga muncul rasa tawadu kita tetap sopan kepada ina-ina itu. Tidak kemudian sikap kita seolah-olah merendahkan. Karena hadis lain, kata Nabi, sombong itu apa sih? Sombong itu, kata Nabi, adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran ketika ada yang memberi nasihat, nasihatnya itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi nasihatnya itu misalnya dari seorang ulama yang menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, kemudian dia menolak bahkan menentang. Itu sombong. Dan itu na'udzubillah sombongnya bukan hanya kepada ulama yang menyampaikannya, tetapi juga sombong kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena kebenaran itu ia tolak. Apalagi kalau sampai menentang kebenaran itu. Dan yang kedua adalah merendahkan manusia lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Itulah sebabnya tentu saja saya sampaikan kepada diri pribadi saya dan kepada kita semua, berhati-hatilah dengan sikap sombong ini. Kita waspada terus, kita koreksi terus. Ya, kalau di Sulawesi ini masih bagus. Kalau misalnya ada orang duduk-duduk, kita lewat saja melintas, itu sudah biasa nih, tidak apa-apa dianggapnya. Tapi kalau di daerah Sunda, saya pernah kuliah di Bandung 4 tahun, ada orang duduk-duduk, kita lewat tidak bilang provinsi, tidak bilang pamit. Apa orang duduk-duduk itu bilang, "Weh, ayam lewat, weh." Ada ayam lewat, ada kambing lewat. Kenapa? Karena memang sepatutnya kan dalam ajaran Islam itu diajarkan sebagai bentuk rasa tawadhu. Ini seharusnya ketika kita jalan kaki melintasi orang yang lagi duduk, orang yang jalan kaki itu pamit, permisi kepada orang duduk. Ketika kita naik motor, kita melintasi orang yang jalan kaki, orang yang naik motor itu permisi, tabe. Begitu juga orang naik mobil. Kalau pelan-pelan ya, kalau di jalan raya nggak usah. Tidak mungkin. Tapi misalnya di lorong pelan-pelan. Kalau kita sempat buka kaca, tabe, permisi kepada motor yang kita lintasi. Itu menggambarkan bahwa yang status sosial lebih tinggi harus menunduk, harus merendah kepada yang lebih bawah. Yang punya mobil harus sopan kepada yang pakai motor, yang pakai motor harus lebih sopan kepada yang jalan kaki. Begitu seterusnya. Begitu juga hati-hati. Kadang-kadang kita, nah ini yang pegawai-pegawai. Kadang-kadang juga dulu waktu masih staf, baiknya luar biasa, sopannya luar biasa kepada sesama staf, karena staf yang lainnya lebih senior, kadang-kadang salaman hampir dicium tangannya. Sopannya luar biasa. Namun begitu diberi jabatan, diberi amanah, lebih tinggi jabatannya, hati-hati jangan sampai berubah sikap kita. Ketika kita berubah, naudzubillah, pasti kita akan dicerita oleh orang-orang di sekitar kita, dan kita mendapatkan mendapatkan apa yang seperti Rasulullah sampaikan dalam hadisnya tadi. Naudzubillah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain tidak akan mencium bau surga sekalipun karena sikap sombongnya kita. Itulah sebabnya bagi rekan-rekan saya yang misalnya di kantornya saat ini ada jabatannya, tolong sopan santunnya, ketawaduannya tetap kita jaga agar jangan sampai jabatan kita justru membelenggu kita masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami semua dan kita semua bisa mengendalikan diri sehingga tidak bersikap sombong, tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki karakter sombong, karena kesombongan akan menghalangi kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.